apa kabar hari ini? Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita akan belajar tematik yaitu tentang wujud benda. Anak-anak, simak video ini baik-baik ya. Namun, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Miss sudah menyediakan teks doa sebelum belajar. Jadi anak-anak bisa membacanya ya, atau kita baca bersama-sama ya. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Selanjutnya, misalkan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan menonton video ini, anak-anak diharapkan mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Dan anak-anak juga mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Jadi anak-anak harus simak video ini baik-baik ya. Manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami di alam dan ada benda buatan. Benda alam adalah benda yang diciptakan oleh Tuhan atau benda yang terbentuk di alam. Contohnya ada batu, air, dan pasir, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya, benda buatan adalah benda yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada mobil, gunting, kertas, buku, meja, dan lain sebagainya. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Di setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu sifat-sifat benda padat ya. Sifat benda padat, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Contohnya, kita meletakkan pensil di dalam kotak pensil, maka pensil itu tetapnya bentuknya akan tetap pensil ya, tidak menyerupai kotak pensil ya. Jadi dia bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, kemudian dapat digenggam. Jadi benda itu dapat kita genggam ya. Dan yang ketiga, volumenya tetap. Selanjutnya, contoh benda padat ada batu, kayu, kursi, meja, tanah liat, dan plastisin. Kemudian sifat-sifat benda cair, yaitu bentuknya berubah sesuai bentuk wadahnya. Contoh, kita menuangkan air ke dalam gelas, maka air tersebut bentuknya akan menyerupai gelas ya. Makanya itu sifat benda cair, yaitu bentuknya berubah sesuai dengan bentuk wadahnya, kemudian tidak dapat digenggam, dan volumenya tetap. Selanjutnya, contoh benda cair yaitu air, oli, dan minyak goreng. Kemudian, benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Jadi benda gas ini juga memiliki sifat bahwa dia itu tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Contoh benda gas adalah udara dan uap air. Nah, udara
Udara tidak bisa kita genggam, namun kita bisa merasakannya. Itulah contoh benda gas. Nah, selanjutnya, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kita tutup dengan berdoa. Nah, sebelum Miss tutup, Miss akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu ada dua benda, yaitu benda alam dan benda buatan. Benda alam itu benda yang diciptakan oleh Tuhan atau terbentuk secara alami. Kemudian kalau benda buatan itu adalah benda yang dibuat oleh manusia. Contoh benda alam ada air, pasir, ada batu ya. Sedangkan contoh benda buatan ada buku, kursi, meja. Kemudian wujud benda itu ada tiga: benda padat, cair, dan gas ya. Contoh benda padat ada kursi, pensil, buku. Contoh benda cair ada air, koin, minyak goreng ya. Kemudian benda gas itu tidak dapat kita genggam, namun kita bisa merasakannya. Contohnya yaitu udara ya. Nah, jadi itu pembelajaran kita pada hari ini. Miss berharap anak-anak menonton video ini dengan baik-baik dan menghormati apa isi dari video ini ya. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Anak-anak bisa membaca dan kita ucapkan bersama-sama ya. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Ya, berdoa selesai ya. Ingat pesan Miss, harus selalu tetap jaga kesehatan dan anak-anak harus tetap semangat ya. Meskipun belajar dari rumah, jadi anak-anak harus tetap semangat dan berdoa supaya virus corona segera berlalu ya. Miss tutup. Selamat pagi dan bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini dan bye-bye.